Nggak bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, siap. Oke, sekarang kita balik ngomongin siklus ini teman-teman ya. Kemarin kita oke, kita udah ngomongin mengenai siklus ini di mana ya. Eh, Industri tekstil menjual ke industri garmen, menjual lagi ke pedagang besar, menjual lagi ke pedagang eceran, gitu ya, sampai akhirnya ke konsumen dengan tingkat harga yang berbeda-beda. Oke, di setiap tahapan industri tekstil memungut PPN, industri garmen membayar PPN di tahapan yang pertama. Oke, kita bilang tahapan yang pertama. Di tahapan kedua, industri garmen memungut PPN, pedagang besar yang bayar PPN. Oke. Di tahapan ketiga, pedagang besar sekarang yang memungut PPN dari pedagang eceran dan pedagang eceran yang bayar PPN. Oke. Di tahapan terakhir, tahapan 4, pedagang eceran memungut PPN dari konsumen, yang bayar PPN akhirnya konsumen. Sampai sini, siklus ini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Sebelum kita melangkah ke ke slide yang berikutnya. Karena gambar di sini akan saya buat terus nih. Karena ini model yang paling sederhana tapi mencakup semua aspek. Ada yang mau tanya dulu sampai tahapan ini? Udah oke semua? Oke, sip kalau nggak ada. Sekarang kita bilang bahwa kalau nggak salah di pertemuan yang lalu atau mungkin di kelas yang lain ada yang bilang bahwa PPN itu adalah pajak tidak langsung, gitu ya. Apa nih pajak tidak langsung? Ya, sebenarnya pajak tidak langsung cuma ngomong bahwa yang bayar PPN itu adalah konsumen, gitu ya. Tapi yang bertanggung jawab atas masuknya PPN, ya, masuknya penerimaan PPN ke kas negara, atau yang bertanggung jawab untuk menyetor PPN ke kas negara itu adalah si penjual atau PKP istilahnya. PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Yang mungkin kita baru ngobrol lebih detail mungkin di pertemuan pekan berikutnya. Oke. Jadi sekarang ada perbedaan nih antara pihak yang sebenarnya menanggung PPN, yaitu konsumen, dengan pihak yang bertanggung jawab, ya, atau pelakunya di jenis pajak PPN ini adalah si penjual. Sehingga ada perbedaan antara yang bayar dengan yang menyetor. Itulah kita bilang makanya PPN itu adalah pajak tidak langsung. Oke, konsumen selaku pihak yang sebenar-benarnya menanggung semua PPN yang masuk, 1.000 tambah 400 tambah 200 tambah 100 kan 1.700, ya kan? Itu seluruhnya ditanggung oleh konsumen yang bayar. Oke, tapi nggak pernah nih konsumen datang ke bank setor PPN. Nggak pernah ya, nggak seperti PPh. Kalau ada PPh kurang bayar, maka wajib pajaknya datang ke bank, bikin kode billing, langsung bayar. Tapi di PPN tidak seperti itu. Oke teman-teman ya, sehingga kita bilang ini pajak tidak langsung. Oke, berikutnya. Si PPN ini, karakteristik berikutnya adalah katanya adalah pajak objektif. Ya, sama kayak PBB kemarin. Ya, apa tuh pajak objektif? Itu adalah pajak yang lebih memperhatikan keadaan objek pajaknya. Ya, bukan berarti dia tidak memperhatikan keadaan subjek pajaknya, bukan, tapi dia lebih memperhatikan keadaan objek pajak. Oke, sehingga kalau objek pajaknya, si barangnya itu, atau proses penyerahannya sudah sesuai dengan apa yang diatur di undang-undang, maka dia dibilang pajak, dia termasuk kategori yang dikenakan PPN. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Beda dengan PPh yang pajak objektif. Nah, karakteristik berikutnya itu menyatakan bahwa si PPN ini adalah sifatnya regresif. Berbeda dengan PPh. PPh itu katanya pajaknya progresif. Apa tuh progresif? Ada yang masih ingat? Kenapa PPh dibilang pajaknya progresif? Karena, Meningkat, Pak. ya oke, apa yang meningkat, Mas? Siapa tadi? Mas Surya. Ya, Pak. Ya, yang meningkat apanya nih? Tarif pajaknya, Pak.
Oke, yang meningkat rate-nya sebenarnya, tarifnya, ya nggak? Orang yang makin besar penghasilannya, maka beban pajaknya semakin besar. Bukan orang makin kaya, bayar PPh-nya makin besar, atau orang yang penghasilannya besar, bayar PPh lebih besar daripada orang yang gajinya kecil, yaitu masuk akal banget. Tapi maksudnya adalah beban pajak PPh itu meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan. Berbeda dengan PPN. Oke. PPN itu justru orang yang penghasilannya semakin tinggi, oke, beban pajaknya cenderung atau relatif lebih kecil. Contoh, ini saya coba ilustrasikan dengan gambaran ini. Ini ada dua orang, Adi sama Pradana. Yang satu penghasilannya 10 juta, yang satu penghasilannya 100 juta. Oke? Sip. Dari seluruh uang yang mereka terima masing-masing, sebagian mereka belanjakan, sebagian mereka tabung. Contohnya di sini, belanja barang kena pajak, nih, BKP ini adalah barang kena pajak ya teman-teman ya. Sorry, kita belum berkenalan dengan istilah BKP. BKP itu adalah barang kena pajak. Ini adalah barang-barang yang dikenakan PPN. Si Adi belanja BKP-nya itu 5 juta. Oke. Sedangkan si Pradana, karena dia punya penghasilan per bulannya 100 juta, maka dia belanja barang kena pajaknya sampai 30 juta. Oke. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PPN yang dibayar oleh Pradana itu lebih besar, wajar. Oke. Tapi bukan itu maksud regresif. Jadi progresif dong? Bukan. Yang dimaksud dengan progresif atau regresif itu adalah apakah beban. Ya, beban itu diambil dari apa? Dari persentase jumlah pajak yang dibayar dibanding dengan total penghasilan. Sehingga kalau kita lihat, maka beban PPN-nya, si Adi menanggung 5% dari total penghasilan dia untuk bayar PPN. Sedangkan si Pradana, penghasilannya 10 kali lipat, tapi beban pajaknya justru turun. Dia hanya membayar 3% dari seluruh penghasilan dia. Oke, itu yang dimaksud dengan regresivitas PPN. Oke, teman-teman. Sampai sini, ada yang mau diobrolin dulu? Oke, lanjut. Belum panas? Oke, lanjut ya. Nah, PPN ini istilahnya adalah, kalau saya pinjam istilah yang ada di bukunya Pak Untung, itu adalah multi-stage levy. Artinya, si PPN itu dipungut di setiap mata rantai distribusi barang. Oke? Di sini dipungut PPN. Di sini dipungut juga PPN. Di sini dipungut PPN sampai di bagian terakhir juga ada pemungutan PPN. Tapi ingat, namanya aja PPN. Pajak atas, sorry, kok jadi PPP? Pertambahan nilai, teman-teman. Jadi yang dikenakan pajak itu hanya pertambahan nilainya saja. Ini tambah 10.000, maka PPN yang setor kas negara 1.000 aja. Oke? Ini value added-nya 4.000, sehingga yang setor kas negara hanya value added-nya aja. Di sini value added-nya 2.000, sama, yang dipungut juga cuma value added-nya aja, dan di tahap terakhir value added-nya hanya 1.000, sorry, maka yang dipungut, yang disetor pun hanya sebagian aja. Oke? Sehingga meskipun ada tahapan multi-stage levy, dipungut pada setiap tahapan distribusi barang, pajak ini tidak bersifat kumulatif, tidak bertumpuk pajaknya. Oke? Memastikan bahwa si PPN ini sifatnya adalah non-kumulatif. Artinya ya hanya dikenakan atas value added-nya aja, atas pertambahan nilainya aja. Oke, lanjut. Berbeda dengan pajak penjualan. Nah, ada VAT, ada GST. Kalau di Indonesia, PPN besar, gitu ya,
dan PPN kecil, pajak penjualan. Sementara dari sisi umur pajak penjualan itu lebih tua, gitu ya. Dan saat ini pun di Amerika masih yang dipakai adalah pajak penjualan, masih pakai general sales tax, ya. Tapi di Indonesia dan kebanyakan negara-negara OECD Eropa yang pakai adalah VAT plus minus, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau di pajak penjualan, ya, ketika industri tekstil jual ke garmen seharga 10.000, maka misal tarif GST-nya, tarif pajak penjualannya adalah 10%, maka yang dipungut adalah sebesar 1.000. Di sini at 1.400. Di sini 1.600. Di sini RP 1.700. Oke, sehingga kita bisa bilang bahwa kalau di pajak penjualan itu sifatnya kumulatif. Tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Berbeda dengan konsep PPN yang dikenain pajak hanya pertambahan nilainya aja. Oke. Sampai sini ada yang mau diobrolin dulu? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ya, ya. Jadi makanya di luar negeri itu rokok jadi mahal gitu ya, Pak? Rokok itu masuk PPN nggak, Pak? Oke. Oh, nggak. Kalau ditanya, sorry, apakah rokok lebih mahal? Jawabannya iya. Oke. Tapi mungkin bukan hanya karena GST-nya aja, bukan karena bahkan ada juga yang pakai VAT rokok tetap mahal. Tapi memang karena cukai atas tembakaunya dibuat mahal, teman-teman. Oke. Karena kan pajak itu fungsinya bukan hanya budgeter aja, ya. Pajak itu kan fungsinya bukan cuma buat nyari uang doang, tapi juga ada fungsi reguleren. Oke. Nah, kenapa rokok di luar negeri mahal? Karena memang sebenarnya kebanyakan kita tahu mengenai dampak buruk dari rokok. Oke, tapi nggak bisa dipungkiri pula bahwa industri rokok itu memberikan hmm, lapangan usaha, ya nggak. Bayar pajak juga. Wah, ini jawabannya jadi politis nih ya. Tapi nggak bisa kita bilang bahwa rokok itu baik buat secara keseluruhan. Oke, sehingga makanya uh, pajak sering dipakai buat fungsi regulerennya, Mbak Putih. Ya, jadi waktu saya ke Australia itu teman-teman pada nitip rokok sama saya. Setidaknya seorang bisa bawa 1 slop, gitu ya. Itu nggak kena nggak diperiksa tuh, karena dianggap 1 slop itu adalah pemakaian pribadi. Padahal saya nggak ngerokok waktu itu. Oke, jadi yang ngerokok memohon kepada semua teman-temannya gitu ya, "Gua nitip dong," gitu ya, nanti supaya bisa di sana tetap bisa ngerokok. Karena perbedaannya sangat jauh. Harganya bisa 5 sampai 10 kali lebih lipat. 5 sampai 10 kali lipat lebih mahal maksud saya. Oke, dan katanya, rokok Indonesia lebih enak, katanya. Jadi, well, saya nggak begitu paham, tapi memang di sana mahal. Tapi bukan berarti itu karena GST doang, Mbak Putih ya. Oke, sip. Makasih, Pak. Oke, sip. Yang lain teman-teman mengenai konsep PPN-nya? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya, karakteristik PPN yang berikutnya adalah mengenai cara menghitung PPN. Sebenarnya saya akan fokus ke bagian yang ini aja sih, indirect subtraction method. Karena konsep inilah yang dipakai, gitu ya, konsep ini saat ini dipakai di negara kita. Oke. Jadi model di Indonesia itu pakai namanya indirect subtraction method atau invoice method dengan menggunakan faktur dan mekanisme pengkreditan PKPM. Namanya banyak, ya. Macam mana sih indirect subtraction method itu? Oke, kita lihat di sini. Atau mungkin gambar yang lebih gede. Nah, kira-kira ini. Indirect subtraction method itu, gitu ya, artinya pajak yang disetor oleh PKP, oleh pengusaha, itu memperhitungkan pajak yang sudah dibayar dengan pajak yang dia pungut dari pihak lain. Contohnya, nomor 1,
industri tekstil, ya. Dia menerima PPN sebesar 1.000 dari industri garmen, dan di informasi ini dia belum bayar PPN kemana-mana, sehingga disetor semuanya ke kas negara. Oke. Di ilustrasi nomor 2, industri garmen, dia menerima pembayaran PPN sebanyak 1.400 dari pedagang besar. Oke. Sebelum dia setor PPN-nya ke kas negara, industri garmen memperhitungkan dulu nih, berapa jumlah PPN yang sudah dia bayar sebelum. Ada pengurangan, ya. Ini yang dia terima dari pedagang besar, ini yang sudah dia bayarkan, dikurangin, di-subtract, dikurangin. Sehingga yang disetor ke kas negara adalah sejumlah 400 aja. Sama halnya dengan pedagang besar, ya. Pedagang besar memungut PPN dari pedagang eceran sebanyak 1.600, oke. Kemudian dia kurangkan dulu, dia subtract dengan PPN yang sudah dia setor ke industri garmen, sehingga dia hanya menyetorkan ke kas negara sebanyak Rp200 aja, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita bilang dia konsepnya adalah indirect subtraction method. Oke, dikurangi dari apa? Dari PPN-nya. Ya, ada banyak cara meskipun hasilnya sama semuanya. Kalau model direct, maka yang dikurangi adalah harganya, bukan dari PPN-nya, tapi hasilnya sama. Addition method pun hasilnya juga sama. Oke. Tapi yang dipakai, mekanisme yang dipakai sekarang di negara kita adalah konsepnya adalah indirect subtraction method. Oke, sampai sini. Ada yang perlu saya ulangi, teman-teman? Lanjut? Oke. Izin bertanya dulu, Pak. Oh iya, oke, oke. Silakan. Terkait tadi yang kalau kita udah bayar PPN, kemudian kita jual lagi kan nanti dikurangin dengan PPN yang telah kita bayar. Oke. Nah, di kantor pas penyerahan mau bayar dari pajak restoran kita itu berarti untuk mengurangi pajak PPN kita itu menyerahkan bukti berupa apa, Pak? Apakah bukti berupa harga ataupun bukti yang lain, Pak? Oke, cocok. Bagus pertanyaannya. Bagaimana membuktikannya? Gitu kan ya. Bagaimana sih ngatur saya sudah bayar sekian, udah pungut sekian, gitu kan ya. Bagaimana nih? Pakai pakai apa? Makanya kita bilang ini juga konsepnya adalah invoice method. Apa tuh maksudnya invoice method? Sebentar, sebentar. Saya harus pamit. Nyambung ke pertanyaan tadi gitu ya. Terus caranya gimana kita mengetahui berapa jumlah pajak yang sudah dibayar, mana yang belum dibayar, berapa yang sudah kita pungut dari pihak lain? Itu menggunakan yang namanya invoice atau bahasa Indonesia adalah faktur. Oke. Di dalam faktur tersebut bilang nih misalnya, penjual ke pembeli, dia bikin faktur isinya apa? Harga barangnya 10.000, PPN 1.000. Oke. Nah, faktur itu nanti satu dipegang oleh penjual, satu dipegang oleh pembeli. Kalau masih pakai dokumen seperti itu, karena sudah masuk ke sistem, langsung termasuk ke sistem. Penjual, si PPN sudah memungut PPN sebesar 1.000, si pembeli sudah setor PPN ke penjual seharga 1.000. Jadi dengan mekanisme ini, di database masing-masing, ya, tercatat nih Mas Hanung. Dengan konsep invoice method tercatat bahwa total PPN selama siklus PPN itu kan bayarnya bulanan ya. Siklusnya adalah per masa pajak. Oke. Jadi misalnya di contoh ini industri garmen, di rekornya dia sudah ada pernyataan ya, saya sudah pernah bayar 1.000 di catatan dia. Kemudian di catatan dia pun
di database dia pun, dia punya, saya pernah memungut 1.400 dari pedagang besar. Oke. Jadi nanti by system menggunakan aplikasi e-faktur gitu ya, yang punyanya DJP, itu nanti tinggal keluar tuh hasilnya bahwa di bulan ini masih ada 400 yang harus saya setor ke kas negara. Oke, jadi semuanya by system. Makanya kita bilang ini invoice method. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dalam dokumen. Di kita namanya dokumennya berupa faktur PPN. Oke, Mas Anung? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Terus, kita ngomongin apa ya? Lupa saya. Sebelum tadi ngomongin apa? Intinya itulah. Ya, sip. Saya lanjut kalau gitu. Nah, kemudian, secara umum tadi mau ngomong gitu ya, bahwa menggunakan faktur, kita jadi tahu mengenai berapa sih sebenarnya PPN yang sudah dibayar dan PPN yang sudah dipungut. Nah, mekanisme pengkreditan, credit method, itu digunakan untuk menghitung berapa PPN yang masih disetor ke kas negara. Oke, nama mekanismenya adalah mekanisme PKPM. Ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Oke. Duh, apalagi nih, gitu ya. Ini apalagi nih ya, karena kita ngomongin definisinya dulu, ya. PM. PM itu pajak masukan, gitu ya. Itu adalah PPN yang dibayar kepada penjual barang. Oke. Sedangkan PK, pajak keluaran, itu adalah PPN yang dipungut dari pembeli barang. Oke. Susah nih memahami definisinya nih. Oke, sekarang kita aplikasikan ke gambar tercinta kita ini, ya. Yang mana yang PK, yang mana yang PM. Oke, perhatikan teman-teman. Tadi definisi PM, gitu ya. Definisi PM adalah PPN yang dibayar kepada penjual barang. Sehingga ketika industri garmen membayar sebesar 1.000, maka ini adalah pajak masukan untuk industri garmen. Oke, PM adalah PPN yang dibayar kepada penjual barang. Sehingga di transaksi nomor 1, ya, 1.000 itu adalah pajak masukan untuk industri garmen. Sedangkan untuk si tekstil, 1.000 ini adalah pajak keluaran. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Izin Pak, Aman ini ya? berarti beda Oh sudut ya, pandang ya Pak? gimana maksudnya? Maksudnya kalau ini kan sama-sama 1.000 Pak, berarti kalau menurut sudut Oh pandang iya, yang industri tekstil ini dianggap PK, terus yang sudut pandang industri garment ini dianggap PM, gitu ya Pak? betul. Ini sama-sama PPN, gitu ya. Tapi kan kita kan ini ngomong secara makro ya kan? Tapi di mikro, industri tekstil yang ngomong 1.000 ini adalah pajak keluaran saya. Oke, industri garmen menganggap 1.000 itu adalah pajak masukan buat si industri garmen. Ya, ini sekarang kita ngeliat ke mikronya nih. Kita ngeliat ke masing-masing perusahaan. Oke, atau ke masing-masing pengusaha. Gitu ya. Oke. Sama halnya dengan di transaksi nomor 2, ya. Maka 1.400 ini, oke, pedagang besar bayar ke garmen, atau garmen memungut PPN dari pedagang besar, maka ini adalah pajak keluaran untuk industri garmen. Tapi 1.400 ini adalah beda. PM untuk pedagang besar. Oke. Terus metode ini pun bisa kita lanjutkan sampai habis. Maka 1.600 ini adalah pajak keluaran untuk pedagang besar, ya teman-teman. Dan 1.600 ini adalah pajak masukan untuk pedagang eceran. Sama halnya, 1.700 ini adalah pajak keluaran untuk pedagang eceran.
Nah, buat konsumen ngaruh nggak nih? Buat kita? Nggak ngaruh. Meskipun kita bisa bilang bahwa si 1.700 ini adalah pajak masukan nih buat konsumen. Tapi konsumen kan tidak mengadministrasikan PPN. Oke, ini kan pajak tidak langsung. Konsumen hanya bertindak sebagai pembayar aja, penanggung PPN. Tapi mengenai mekanisme berapa yang disetor, konsumen nggak ikut-ikutan. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Mengenai cara ngapalinnya yang mana-mana PK, mana PM, sebenarnya saya juga nggak punya gitu ya. Nanti juga mungkin secara insting gitu ya, teman-teman akan ketemu nih. Terus saya sempat berusaha ngapalin, ingat banget saya, PM itu untuk membeli gitu kan. Tapi menjual juga ada M-nya juga. Jadinya nggak bisa dipakai. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman akan menemukan cara sendiri nih untuk mengidentifikasi yang PK tuh gimana cara ngapalinnya gitu ya. Yang PM gimana cara ngapalinnya. Oke, intinya PK itu adalah PPN yang dipungut, PM itu adalah PPN yang dibayar. Oke, sampai sini ada yang mau dikonfirmasi dulu? Ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Nggak ada? Oke, nggak ada. Terus ini buat apa nih? Buat apa kita mencirikan PKPM? Sebenarnya ini hanya untuk mempermudah ya pemahaman kita mengenai konsep indirect subtraction tadi atau konsep credit method. Setelah kita bisa mengidentifikasi yang mana PK, yang mana PM, nanti menggunakan mekanisme PKPM, kita tahu berapa sih jumlah PPN yang harus disetor setiap masanya. Masa itu setiap bulan. Oke. Contoh yang terpisah dari ilustrasi itu tadi, misalnya sebuah perusahaan gitu ya, punya pajak keluaran 2 juta. Artinya dia sudah memungut PPN dari para pembelinya, total itu sebesar 2 juta. Ya. Sedangkan dia sudah sudah membayar PPN ke para suppliernya, ya, para penyedia bahan bakunya, itu sebesar 1,5 juta. Maka di akhir masa pajak, ya, yang disetor ke kas negara itu adalah sebesar PK dikurang PM. Ini yang kita bilang dengan kurang bayar. Sehingga ada nilai tertentu yang harus disetor oleh si pengusaha. Bagaimana kalau PM-nya lebih besar daripada PK? Artinya apa? Artinya nggak ada yang disetor pada masa pajak tersebut. Oke, sama halnya dengan jika pajak keluaran sama dengan pajak masukan. Maka nggak ada yang disetor pada masa pajak tersebut. Oke, sip. Silakan teman-teman. Ada yang perlu saya ulang? Nggak ada? Oke. Sehingga dengan konsep credit method tadi, maka kita bisa simpulkan nih, bahwa untuk industri tekstil, berapa sih PPN yang harus disetor ke kas negara? PK-nya 1.000, PM-nya 0. Maka 1.000 masuk kas negara. Oke. Industri garment, PK-nya 1.400, PM-nya 1.000. Sehingga yang disetor 400. Pedagang besar, PK-nya 1.600, PM-nya 1.400, sehingga yang disetor 200. Dan terakhir, pedagang eceran punya PK sebanyak 1.700 dan PM-nya 1.600, dia hanya setor 100. Oke deh. Sampai sini teman-teman? Ada yang perlu saya ulang? Jelas? Oke. Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, ya, berarti pertemuan pertama yang kemarin utang saya udah beres. Ya, oke. Kalau nggak ada, saya lanjut. Lanjut aja ya, istirahatnya nanti aja ya. Oke. Sekarang ke pertemuan kedua. Oke. Pak, izin masih belum paham Pak yang Oh iya. terakhir tadi. Oke, sorry. Makasih, Pak. Gimana Mas? Gimana? Apa yang bisa saya ulang ya? Tolong saya dibantuin dong. Nah, yang mulai dari gambar ini Pak.
Oke, yang terakhir. oke. Sebenarnya kita udah sampai di babak terakhirnya penjelasan mengenai gambar ini. Nah, Iqbal, sekarang kita sudah tahu ceritanya bahwa industri tekstil jual ke garmen, garmen jual ke pedagang besar jual ke eceran jual ke konsumen. Oke, kita udah sama-sama paham ya, sependapat kita mengenai hal ini, oke? Industri tekstil jual 10.000, industri garmen jual 14.000, 16.000, 17.000. Sampai sini kita juga sudah sama-sama satu frekuensi. Nah, berikutnya bagaimana menentukan ya berapa sih besarnya PPN yang harus disetor ke kas negara. Oke. Nah, sekarang untuk mempermudah mekanisme pengkreditannya, maka digunakanlah istilah PK dan PM. Oke. Tadi PK apa, Mas Iqbal, definisinya? Masih ingat nggak? Pakai dengan bahasa sendiri. PK itu adalah Itu Pak, PPN yang PPN yang dipungut. PPN dipungut. yang dibayar Pak, kalau PK. Beneran yang dipungut. Beneran yang pertama. Oh Oke? ya, PK itu adalah PPN yang dipungut. Nih, PK adalah PPN yang dipungut. Oke? PK itu adalah PPN yang dipungut. Jadi dari ilustrasi di transaksi nomor 1, ya, industri tekstil jual 10.000 barangnya, kemudian memungut 1.000 PPN. Oke? Jadi PPN yang sudah dipungut oleh industri tekstil dari garmen itu adalah sebesar 1.000. Sedangkan untuk industri garmen, di transaksi nomor 1, dia PPN yang sudah dibayar adalah sebesar 1.000. Sehingga PM dia adalah sebesar 1.000. Oke, sampai sini penamaan PKPM. Oke, Mas Iqbal, teman-teman yang lain? oke Pak. Oke, jadi kita mesti balikin ke definisinya. PK itu adalah PPN yang dipungut, PM itu adalah PPN yang dibayar ke penjual. Ya, sip. Kalau sampai tahap ini, maka industri garmen belum punya PK. Dia belum jual ke siapa-siapa kan? Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Ternyata industri garmen bisa jual lagi nih semua barang-barangnya ke pedagang besar. Ketika jual barang-barangnya ke pedagang besar, si garmen jual barang seharga 14.000, mungut PPN sebesar 1.400. Sehingga PK dari industri garmen sekarang ada sebesar 1.400. Sorry. Oke. Sampai sini, Mas Iqbal? Paham Pak. Oke. Nah, siklus ini berlanjut terus. Pedagang besar juga punya PM, juga punya PK. Pedagang eceran punya PM juga, kemudian berhasil menjual, punya PK juga. Bagaimana menentukan sebenarnya? Bagaimana menentukan bagaimana menentukan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara? Itu menggunakan mekanisme PK dikurang PM. PK dikurang PM. Oke. Sekarang kita lihat di industri tekstil. PK-nya berapa? PK-nya 1.000. PM-nya 0, nggak ada. Sehingga dia setor ke kas negara sebanyak 1.000. Oke. Industri garmen. PK-nya 1.400, PM-nya 1.000, sehingga yang disetor ke kas negara adalah 400. Menggunakan mekanisme PKPM. Ini bisa juga dibilang metode pengkreditan, credit method. Kenapa? Karena PM diasumsikan sebagai kredit pajak. Masih ingat di PPh kemarin mengenai kredit pajak? PPh 23 misalnya, ya kan? Dia sudah dibayar selama tahun berjalan, nanti di akhir ketika penghitungan SPT diperhitungkan lagi nih. Oh, saya udah bayar PPh 23 nih. Itu bisa kita jadikan apa? Kredit pajak. Kredit pajak itu adalah PPh pajak yang sudah dibayar sebelumnya, kira-kira seperti itu. Dikreditkan untuk mengurangi total pajak yang harus dibayar. Oke? Oke, jadi mekanisme ini berlaku terus, garmen juga kayak gitu, pedagang besar juga kayak gitu, eceran juga kayak gitu.
Oke, kira-kira gitu Mas Iqbal. Makasih banyak, Pak. Oke, sip. Yang lain teman-teman? Pak. Ya. Bu Ajeng aja dulu. Oh ya. Jadi ini nih kalau untuk meyakinkan saya ya Pak. Jadi ini itu kan kalau yang mekanisme PK dikurang PM ini per kredit gitu ya Pak. Jadi itu kalau yang pertama buat industri tekstil dulu. Nah dia tuh PKPM-nya adalah 1000 dikurang 0. Kenapa? Karena di industri tekstil itu dia mungutnya 1000 PPN-nya. Kemudian dia nggak ada bayar PPN karena dia yang paling pertama. Kemudian buat di industri garment dia tuh kenapa PKPM-nya 1.400 dikurang 1.000? Karena dia tuh mungut dari pedagang besar, PPN-nya adalah 1.400 dan dia bayar PM-nya ke industri tekstil itu 1.000. Makanya 1.400 kurang 1.000 gitu, Pak. Ya. Cocok. Makasih, Pak. Oke, untuk memudahkan mungkin Mbak Ajeng perlu melihat gambar ini dari sudut pandang mikro. Ketika kita mau ngitung berapa PPN yang harus disetor, kita berdiri di industri tekstil. Anggap aja kita sebagai industri tekstil. Saya punya ya kalau ngeliat kayak gini kan seakan-akan kita melihat seluruh sistem secara bersamaan. Jadi kadang-kadang nggak masuk akal. Coba kita berdiri di satu titik, misalnya di transaksi nomor 2 untuk industri garment. Kita sebagai industri garment nih. Kemarin saya udah bayar PPN 1.000 ke tekstil. Sekarang saya nerima PPN dari pedagang besar 1.400. Oke, barulah mekanisme PKPM-nya kita jalankan. Oke, sip. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ajeng sudah cocok banget. Oke, sip. Lanjut. Siapa lagi tadi ya? Saya Pak. Oi, ya. Mas Deris, gimana, Mas Deris? Tadi kan ada ini Pak, itu apa namanya metode addition method Pak. Itu nanti nggak dikeluar di kuis atau di ujian kan? Mungkin enggak, karena sebenarnya ini hanya secara teoritis saja. Oke Pak. Oke, teoritis itu ada subtraction, ada indirect, ada addition. Sedangkan di negara kita, seperti teman-teman lihat di ilustrasi ini, menggunakan indirect subtraction method. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sip. Yang lain teman-teman, karena ini merupakan core of the core-nya gitu ya, sebenarnya garis secara model paling sederhana seperti ini, yang nanti akan kita bawa sampai ke UTS. Ada yang perlu saya ulang nggak? Nggak ada? Oke. Discard. Sip. Kita lanjut. Oke. Sekarang kita ngomongin objek PPN. Seperti biasa, karena PPN katanya adalah pajak objektif, maka diawali dari objeknya dulu. Ya. Objek PPN itu apa sih? Gitu ya. Sebenarnya mana yang dikenain PPN? Kira-kira kita mau ngomong itu nih di pertemuan kedua kata RPS. Oke. Ini bahasa di undang-undang. Ya. PPN dikenakan atas penyerahan BKP. Wah, BKP apa nih istilah baru? BKP itu adalah barang kena pajak. Ya. Berikutnya, ada penyerahan jasa kena pajak, JKP. Wah, istilah baru nih ya. Ada penyerahan BKP, ada penyerahan JKP di dalam daerah pabean Indonesia, maksudnya oleh pengusaha. Oke. Ini bisa saya bilang ini grup 1. Oke. Berikutnya, PPN juga dikenakan atas impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, oke, dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah di dalam daerah. Ini saya kelompokin biasanya untuk memudahkan saya pribadi, kategori nomor 2. Berikutnya, PPN juga dikenakan atas ekspor barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud, dan juga ekspor jasa kena pajak. Nah, ini yang ketiga. Oke, dari istilah-istilah ini, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Semuanya mau ditanyakan. Ini barang apa nih sebenarnya? Oh Pak, itu kan Oi. pemanfaatan BKP tidak berwujud. Istilahnya berarti yang berwujud kena Pak. Ya, kalau berwujud gitu ya, itu bukan pemanfaatan, tapi impor.
Oke, Oh, Mas Jeris beli iPhone dari Singapura, itu disebut impor BKP. Tapi oke, kalau oke, Mas Pak. Jeris beli software dari Microsoft itu adalah memanfaatkan. Kalau software tidak berwujud juga kan, nggak ada barangnya kan? Itu adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Oke? Oh, kayak saham lah istilahnya, Pak ya. Atau beli saham dari luar gitu, Pak. Beli saham ya. Saham sebenarnya bukan barang kena pajak sih, surat berharga itu. Oh, Oke, jadi kalau kita jual saham itu kita tidak diharuskan memungut PPN. Oke, oke, mungkin oke, yang Pak. lebih gampang adalah kalau tidak berwujud tuh Software ya, Pak. software, license, oke? Misalnya beli lisensi Oh, nama KFC, nah, ya, itu adalah intangible asset, ya nggak? Oke? ya, ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Makasih, Pak. license ada brand, ya nggak? Metode pemasaran dan seterusnya. Oke, sip. Yang lain, ada yang mau Izin, Pak. dikonfirmasi? Yuk, silakan. Kalau JKP itu apa contohnya? Jasa kena pajak. JKP, jasa kena pajak, misalnya perusahaan PT Nasional Gobel, gitu ya, memanfaatkan jasa pemeliharaan database. Yang melihara database dari mana? Dari Jepang. Oke, langsung di remote dari sana. Misalnya seperti itu. Jasa auditing, wah sekarang semua sudah serba digital. Ngauditnya nggak perlu datang, misalnya. Jasa apa lagi ya? Dari luar masih banyak. Berarti Kayak kalau TKI masuk ekspor JKP, Pak. TKI ya. Sepertinya enggak juga ya. Kalau ekspor jasa kena pajak itu sebenarnya pihak penyelenggara jasa di negara kita, Mas Deris. Oke, kalau TKI bukanlah ya, nggak kita ekspor mereka ya, mereka kerja di sana lah ya. Dia bukan barang dan bukan jasa juga. Kalau misalnya ekspor JKP ya berarti gantian nih. Kita misalnya menyediakan jasa apa yang terkenal itu misalnya jasa maklon lah. Jasa maklon itu kita cuman benerin misalnya si eh, Bangladesh bikinin baju gitu ya, bikin baju terus minta di motif batik sama Indonesia, nanti dijualnya di Australia. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti made in-nya, made in Bangladesh gitu ya. Design in Australia. Terus nanti ada modified in Jakarta dan seterusnya. Oke. Jadi modelnya seperti itu. Ya, nanti kita akan ngobrol satu-satu nih. Oke, cuman untuk memudahkan, saya seringkali membagi seperti ini, teman-teman. Buat saya. Karena ini ada yang mirip-mirip. Ya. Kategori satu ini menurut saya mirip. Kategori dua, nomor satu itu penyerahan di Indonesia. Ya. Nomor dua itu kita memanfaatkan sesuatu dari luar negeri, baik barang maupun jasa. Kalau yang ketiga, kebalikannya. Dari Indonesia keluar Indonesia. Oke, itu untuk memudahkan saya kadang-kadang untuk memahami nih apa yang ada di undang-undang. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Oke. Pertama, pengusaha. Kita bahas dari yang paling bodoh ya. Pengusaha ini siapa sih? Gitu ya. Buat teman-teman kalau mau baca lebih detail di undang-undangnya ada, di bukunya Pak Untung ada, atau di slide ini nanti di notes-nya saya kasih definisi pengusaha dari undang-undang untuk membantu aja ya. Pengusaha itu ya semua pihak, orang atau badan gitu ya, yang melakukan penjualan barang kena pajak atau melakukan pemberian jasa kena pajak. Nah, pengusaha itu yang omsetnya lebih dari 4,8 M setahun, itu disebut dengan pengusaha kena pajak. Oke, nanti kita ngomongnya di pertemuan minggu depan kali. Sedangkan yang di bawah itu boleh milih mau ikut mengadministrasikan PPN atau enggak. Dia boleh milih. Makanya di sini ini hanya pengusaha aja. Oke. Sedangkan di bawah ada PKP. Nanti kita bahas kenapa namanya beda. Jadi nomor satu ini semua pengusaha gitu ya yang melakukan penyerahan BKP, JKP daerah pabean, kalau dia memang berkewajiban untuk mengadministrasikan PPN atau memilih untuk mengadministrasikan PPN, itu penyerahannya harus memungut PPN. Di dalam daerah pabean, apa sih daerah pabean?
Intinya ini adalah Indonesia gitu ya. Mau daratan, lautan, termasuk landas kontinen ekonomi, di mana wilayah yurisdiksi atau otoritas Indonesia masih berlaku di daerah tersebut. Ya, itu disebut dengan daerah pabean. Intinya Indonesia lah, gampangnya seperti itu. Oke. Jadi setiap ada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di Indonesia oleh pengusaha yang wajib mengadministrasikan PPN, itu dia terutang PPN. Oke ya, sip. Terus BKP itu apa sih? Gitu ya. Yang mana aja nih yang dibilang barang kena pajak? Menurut undang-undang, semua barang dapat dikenakan PPN, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jadi yang tercantum di undang-undang PPN itu hanya barang-barang yang tidak dikenakan PPN. Makanya disebut dengan istilah negatif list. Sama kayak di PBB kemarin ya. Semua bumi itu adalah objek PBB. Kecuali yang ditetapkan yang tidak dikenakan pajak ya, kira-kira sama lah. Gitulah. Ya. Sip. Terus apa nih yang masuk di negatif list yang mana aja? Oke. Ini diatur di pasal 4A ayat 2, teman-teman. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau barang hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Ini bisa berupa minyak bumi, gitu ya. Terus panas bumi, gas bumi, apa lagi teman-teman ya? Biji besi. Batu bara, Pak. Nah, dulu batu bara masuk nih, Mas Jeris. Ya. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, sekarang batu bara termasuk yang dikenakan PPN. Oke, ingat slide ini membahas mengenai jenis barang yang tidak dikenai PPN. Ya, jadi penyerahan migas, penyerahan panas bumi, penyerahan jenis sumber bumi yang lainnya, boksit, biji besi dan seterusnya, gitu ya, itu tidak dikenai PPN. Tapi sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, batu bara masuk barang kena pajak. Oke? Jadi ini kecuali batu bara. Oke. Berikutnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Contohnya apa? Beras, jagung, sagu, kedelai, saya juga nggak hafal teman-teman ya. Di buku Pak Untung dibahas secara detail apa aja barang-barangnya, di undang-undang juga dijelasin di memori penjelasan, saya juga nggak hafal. Sembako lah, apa ya sembako itu ya? Susu, Daging, Pak. sayur, daging ya, daging. Garam. Iya, kayaknya daging juga deh. Daging, apa garam ya? Garam juga ya, oke. Saya nggak hafal, sorry. Ya kira-kira itu. Jadi ada banyak nih. Kalau teman-teman mau ngelihat, itu ada di memori penjelasan pasal 4 ayat 2. Dikasih tahu tuh, apa-apa aja tuh yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok. Tapi kayaknya sebagian besar saya sebutkan tadi itu ya. Beras, jagung, sagu, kedelai, tadi daging katanya, susu, buah, sayur. Nah, saya mungkin ada yang terlewat. Oke, itu semua tidak dikenai PPN hingga saat ini. Oke, semua beras ya hingga saat ini tidak dikenai PPN. Berikutnya, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, teman-teman. Oke, jadi kalau kita makan di restoran, tempat saji kayak restoran apapun itu tidak dikenai PPN, baik yang makan di tempat atau take away, termasuk yang diambil sama Gojek. Oke. Terakhir, itu ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Tadi Mas Deris nanya.
Beli saham. Saham termasuk barang yang tidak dikenai PPN atau bahasa umumnya kita sering pakai sebut dengan istilah non BKP. Kadang-kadang kalau di kantor sering ngomong gitu, non BKP, non JKP. Oke, dari 4 ini ada yang mau diobrol dulu teman-teman? Pak, tanya Pak. Yuk, silakan Itu Mbak Jem. itu kan katanya dikecualikan kayak sejenis restoran gitu Pak. Itu kalau nggak salah di restoran cepat saji itu kena 10% Pak, kalau nggak salah Pak, di bawah-bawahnya. Saya ingat. Kayaknya kalau restoran cepat saji kenanya pajak daerah, pajak restoran. Sama, 10% juga. Oke, coba kita googling ya. Kita googling. Stroke, gitu ya. Stroke KFC. Nah, misalnya PPN. Image. Nah, ada pajak, sorry. Belum saya share ya. Teman-teman juga bisa sambil googling gitu ya. Nah, kata nggak? Ada nih, pajak restoran. Sorry, nggak bisa saya coret, lupa. Pajak restoran, 10%. Nah, di sini ada nih, PPN, tuh kecil banget ya. Saya gede dikit. PPN 10%. Tapi ini bukan, aduh. Ya, oke. Dimarahin saya. Di Google. Oke. Nah, tapi ini PPN 10% bukan atas makanannya, tapi atas CD, surat cinta, WKHL, apa nih WKHL saya nggak tahu. Oke. Jadi PPN-nya ini dikenakan bukan atas makanannya, teman-teman. Tapi atas CD. CD ini ya barang kena pajak. Oke, bukan atas makanan. Berikutnya kita cari. Tuh, ada PPN 10%, tapi atas CD Armada. Oke, bukan atas makanannya. Oke. Lagi. PPN 10%. DVD Bobo Boy. Oke. Jadi pengenaan PPN-nya bukan atas makanan atau minuman yang disajikan di restoran. Oke, kebetulan sama tarifnya antara pajak restoran dengan PPN. Oke, pajak restoran, rest area. Nah, ini apa nih PPN 10%-nya ya? Nah, ini perlu tanyakan nih, rest area. Dia beli apaan ya? 70.400 ini. Oke, ini perlu dipertanyakan. Soalnya sudah jelas bahwa PPN itu tidak dikenakan secara undang-undang, jadi udah lebih kuat lagi nih pengaturannya. Oke, kita stop lah. Gitu ya, Mbak Jeng ya? Siap, terima kasih Pak. Iya, oke, siap. Lanjut. Oke, gimana? Yang lain teman-teman? Untuk detailnya saya rasa tidak akan saya tulis lebih detail di slide saya, karena teman-teman bisa, kalau nggak salah mungkin di slide yang satunya sudah cukup ditulis detail kali ya, atau mungkin kalau mau ya googling bisa, di buku atau di undang-undang juga ada. Oke, sampai sini? Oke? Ada yang mau tanyain? Oke, saya lanjut. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Wah, kalau tadi ini kita punya non BKP, sekarang kita mau ngomong mengenai non JKP. Tapi ini banyak banget, teman-teman. Ya, banyak banget daftarnya. Yang bahkan saya juga nggak hafal kalau selalu nyebutin 1-17. Ya, dulu pernah hafal kali dulu ya, tapi hafalnya hafal sebentar doang, pas mau ujian doang kayaknya. Jadi ketika habis ujian ya hilang juga nih. Kenapa susah dihafal? Karena dari nomor 1 sampai nomor 17 ini, itu definisinya lebih diperjelas lagi di undang-undang, dan sangat panjang. Misalnya yang saya masih ingat mungkin ya, nomor 1, jasa pelayanan kesehatan medis. Itu disebut itu, mulai dari dokter, dokter gigi, dokter hewan, bidan, jasa ahli kecantikan, kalau nggak salah gitu ya, jasa rumah sakit, jasa kesehatan jiwa, dan seterusnya. Itu dijelasin. Jadi kalau teman-teman mau melihat
nomor 1 ini apa aja, gitu ya, itu bisa mengacu ke undang-undang atau ke buku. Jasa pelayanan sosial, jasa panti asuhan, jasa rehabilitasi narkoba kalau nggak salah sempat jadi contoh kasusnya, terus yang lainnya, ya. Jasa keagamaan, misalnya ada Pak Ustadz ngasih ceramah, nah itu nggak disuruh pungut PPN. Kemudian jasa kesenian dan seterusnya. Oke? Oke. Jadi jasa-jasa seperti ini tidak dikenai PPN. Nah, terus jasa yang kena PPN kira-kira apa nih teman-teman? Kalau udah banyak yang nggak kena PPN. Terus akhirnya yang kena PPN jasa seperti apa? Ada yang kebayang? Yang profesional kan? Nah, apa ya? Misalnya saya jadi pengajar, saya profesional jasa pendidikan. Profesional pendidik, tapi tetap nggak kena PPN tuh. Contohnya apa, Mas Ogi? Yang kayak Bapak bilang tadi Pak, yang programmer itu Pak. Oke, jasa IT gitu ya? Iya Pak. Jasa appraisal. Oke, jasa penilai, tetap kena PPN loh. Jasa KJPP sip. Jasa konsultan pajak. Oke. Jasa apa lagi? Pengacara. Oke, jadi masih banyak jasa-jasa lain yang tetap dikenai PPN. Oke, sip. Halaman ini, ada yang mau diobrolin dulu, teman-teman? Nggak ada? Lanjut. Oke, sip. Nah, kita udah tahu, ya kan bahasanya kita masih di sini nih ya. Kita masih ngomongin ini sebenarnya. Ya. Kita sudah tahu pengusaha itu seperti apa, daerah pabean itu Indonesia, BKP dan JKP seperti yang baru saja kita obrolin. Nah, sekarang kita mau ngomong bagaimana dengan kata-kata penyerahan. Apa sih dimaksud dengan penyerahan BKP atau JKP? Kita ngomongin penyerahan barang kena pajak dulu. Nah, ada beberapa jenis yang tergolong penyerahan barang kena pajak. Oke, yang pertama, penyerahan hak atas suatu perjanjian. Nah, ini gampang lah ya. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar. Jadi kalau ada perjanjian jual beli barang kena pajak, maka perjanjian tersebut termasuk penyerahan yang terutang PPN. Oke. Kemudian ada lagi pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau sewa guna usaha atau leasing. Oke, biasa. Jadi kalau ada leasing, maka bahkan meskipun kan namanya leasing berarti BPKP masih dipegang sama si penyerahnya oleh si lessor, ya enggak? Tapi ketika sudah ada penyerahan melalui model leasing, dianggap sudah terutang PPN. Karena pengalihan seperti ini sudah masuk kategori penyerahan barang kena pajak. Ya? Oke, lanjut. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau kepada juru lelang. Oke. Jadi ketika saya mau PT Adi mau jual barang, minta tolong dijual oleh PT Pradana. Pedagang perantara ini harus punya nama sendiri. Ya. Ketika dititipkan seperti itu, pengalihannya ke pedagang perantara sudah terutang PPN. Oke, atau misalnya PTA menunggak membayar pajak dan dia akan melelang sebagian asetnya untuk melunasi pajak ya melalui perantara lelang. Ketika lelangnya sudah berhasil ya, maka penyerahan dari si PTA tadi ke pemenang lelang itu pun dianggap penyerahan barang kena pajak. Ya, sip. Berikutnya, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma. Oke. Contohnya nih apa nih pemakaian sendiri? Misalnya PT Samsung Indonesia gitu ya, memberikan Samsung tipe terbaru ke para direksinya. Oke, pemakaian sendiri tuh. Si direksi nggak disuruh beli, tapi dipakai ya buat branding lah ya. Masuk top direkturnya nggak pakai tipe terbaru, seperti itu. Nah, transaksi seperti ini pun dianggap sudah terutang PPN.
Dan biasanya yang dibayarin sih, yang membayarkan biasanya si perusahaannya. Itu yang disebut dengan pemakaian sendiri, ya. Atau pemberian cuma-cuma, misalnya PT Samsung lagi ulang tahun, maka dia memberikan 30 handphone merek terbaru kepada mahasiswa kelas 508 dan dosennya. Misalnya seperti itu. Itu dianggap pemberian cuma-cuma, ya. Meskipun tidak ada uang yang masuk ke perusahaan, tapi itu merupakan bagian dari siklus bisnisnya dia. Tetap tuh, keluar barangnya, PPN juga harus dibayar. Contohnya gitu. Oke, lanjut. BKP yang awalnya bukan untuk diperjualbelikan, ya, tapi masih ada pas perusahaannya bubar. Aduh, susah banget nih bahasanya. Maksudnya apa nih? Misalnya, saya setengah pakai perusahaan percetakan. Perusahaan percetakan beli mesin. Oke. Perusahaan percetakan beli mesin, namanya juga mesin percetakan ya bukan buat diperjualbelikan. Usahanya adalah mencetak. Ya. Tapi karena pandemi, perusahaannya mau bubar. Oke. Dan mesin yang tadinya dibeli itu mau dibagi, ya, sebagai bentuk kompensasi untuk para karyawan atau para direksi. Nah, penyerahan BKP kayak gini nih, meskipun nggak ada uang yang terlibat, tetap dianggap penyerahan BKP dan wajib dipungut PPN-nya. Lanjut. Penyerahan PKP dari pusat ke cabang atau antar cabang atau sebaliknya. Nah, ini meskipun biasanya tarifnya 0% ya. Misalnya pusat kasih ke cabang. Ya, biasanya di pusat harganya 1 juta, ya di cabang harganya 1 juta juga. Ya, bisa seperti ini. Tapi harus dicatat PPN-nya supaya apa? Karena nanti di akuntansinya inventory berkurang 1 juta, cabang inventory bertambah 1 juta. Ya enggak? Kalau perusahaannya nakal, dia bisa ngomong di sini 1 juta, ini belinya 1.200.000 misalnya. Lumayan nih, ini bisa buat profit shifting. Ya, nggak penting sih. Intinya PPN-nya biasanya 0%. Supaya teman-teman nggak terlalu bingung. Ya, biasanya. Tapi ini sudah harus dicatat dalam mekanisme PPN. Lanjut. Penyerahan barang secara konsinyasi. Konsinyasi itu ngapain sih? Nitip. Ya, saya punya baju, nitip ke Mas Hogi yang punya toko di satu mall. Nitip dong barang, ntar jualin ya. Nanti kalau setelah laku, kita bagi hasil. Oke. Tapi, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang penyerahan BKP secara konsinyasi bukan lagi dianggap penyerahan yang terutang PPN. Jadi dari pemilik barang ke konsinyasi, nggak harus mengut PPN langsung. Nanti ketika terjual, baru dipungut PPN. Ya, baru nih, sejak Undang-Undang Cipta Kerja aja. Sebelumnya, sudah terutang PPN. Terakhir, penyerahan BKP dengan prinsip syariah. Apa nih maksudnya nih? Biasanya gini teman-teman. Ini dealer. Biasanya nih bank syariah. Ini pembeli. Oke. Kalau berdasarkan prinsip, saya nggak tahu banyak ya, misalnya murabahah gitu ya, ini prinsip syariah. Mobilnya gitu ya, mobil gimana, gambar mobil gimana? Nah, mobilnya itu harus pindah dulu nih, kalau konsep syariah. Ada di sini dulu. Baru nanti bank syariahnya jual ke pembeli. Harusnya seperti itu. Sudah ada deal dulu, gitu ya, supaya menghindari prinsip yang tidak sesuai dengan bank syariah, maka sudah ada perpindahan tangan dulu dari dealer ke bank syariah ke pembeli. Seakan-akan ada apa? Perpindahan 2 kali barang kena pajaknya, ya. Tapi untuk mengakomodasi hal tersebut agar tidak terjadi perbedaan perlakuan, maka PPN-nya dikenakan sekali aja. Ya, meskipun menggunakan prinsip syariah, maka dianggap perpindahan barang kena pajak hanya terjadi 1 kali dari dealer langsung ke pembeli. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk penyerahan BKP, ada yang mau tanyain? Oke, kita lanjut kalau gitu. Lanjut berikutnya.
Grup yang kedua. Grup yang kedua ini adalah modelnya adalah pemanfaatan dari luar negeri, ya, melakukan beli dari luar negeri atau memanfaatkan barang atau jasa dari luar daerah pabean. Contoh gampangnya, tadi misalnya Mas Jeris beli iPhone dari Alibaba.com, ya, dari Cina ke Indonesia misalnya. Boleh nggak orang pribadi ngimpor? Boleh aja, nggak masalah. Sehingga kata-kata impor BKP ini nggak ada kata-kata oleh pengusaha atau oleh PKP, nggak ada. Karena impor BKP itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Oke, sehingga ketika melakukan impor, si pembeli harus melunasi dulu PPN-nya. Banyak tuh yang beli dari luar negeri, barangnya nyangkut nih di bea cukai. Kenapa? Soalnya PPN-nya belum dilunasi. Kenapa? Karena impor BKP itu merupakan penyerahan terutang PPN. Oke ya? Oke, itu impor barang. Termasuk juga untuk pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak. Oke. Misalnya Netflix di Amerika Serikat menyediakan hak akses, ya. Jasanya adalah menyediakan apa? Hak akses untuk bukan jasa, barang kena pajak tidak wujud adalah hak akses untuk menonton streaming film tertentu. Oke. Maka ketika orang Indonesia memanfaatkan, maka ini pun terutang PPN. Saat ini dengan peraturan mengenai PPN untuk PMSE, perdagangan melalui saluran elektronik, sekarang gitu ya, para pedagang saluran elektronik ini harus memungut dulu nih PPN. Jadi di tagihan subscription teman-teman yang langganan Netflix itu sudah include PPN. Atau mungkin Spotify. Kalau Spotify itu dari mana? Swedia ya atau Finlandia, saya lupa. Dari mana teman-teman ya Spotify itu ya? Sama. Spotify pun tagihannya sekarang sudah harus include PPN. Karena peraturan tersebut mewajibkan para pedagang melalui saluran elektronik itu untuk memungut PPN-nya dari para subscriber-nya di Indonesia. Oke. Terakhir, kategori nomor 3 tadi, ya, belum yang terakhir sih ya. Kategori nomor 3, itu ada ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP oleh pengusaha kena pajak. Kenapa sekarang ada kata-kata pengusaha kena pajak lebih lengkap dibanding kategori yang pertama, atau kategori kedua yang sama sekali nggak ada embel-embel pengusahanya? Karena semua aktivitas ekspor itu hanya boleh dilakukan oleh para pengusaha yang sudah memiliki sertifikat PKP, pengusaha kena pajak. Contohnya gimana? Indonesia memproduksi bola, ya, dibeli oleh perusahaan di Belanda. Nah, dalam kasus ini, siapa nih konsumennya, teman-teman? Konsumennya siapa? Belanda. Dari Belanda. Oke, kalau konsumennya Belanda, terus yang harus bayar PPN-nya siapa nih? Belanda, Pak. Cuma akhir Pak yang di Belanda. Hah? Oke. Harusnya yang bayar orang di Belanda, ya nggak? Terus bagaimana di Indonesia? Kok ekspor barang kena pajak kok kena PPN? Ya. Nah, ekspor barang kena pajak di Indonesia itu para eksportirnya kena PPN dengan tarif 0%. Sebenarnya nggak bayar PPN sih, tapi kepentingan pemberian tarif 0% itu adalah untuk memastikan bahwa si eksportir memungut PPN sebesar 0. Artinya dia dapat PK sama dengan 0. Oke, penting nih. Kenapa penting? Karena kalau dibilang tidak kena PPN, maka barang-barang yang tadinya sudah dibeli menggunakan
mekanisme PPN yang udah dibayar PM-nya, nanti nggak bisa dikreditin nih. Kenapa? Karena PK-nya nggak ada. Oke, itu gimana sih nggak nyambung nih gitu ya. Kayak contoh, industri tekstil jual ke industri garmen, bayarnya 1.000. Garmen menanggung 1.000 sampai sini, ya nggak? Industri garmen jual ke pedagang besar menanggung PPN 1.400. Oke. Nah, sekarang ketika pedagang besar mengekspor tekstil, maka dia punya PK sebesar 0. Berapa PM dari pedagang besar? Berapa teman-teman? PM-nya berapa pedagang besar? 1.400, Pak. 1.400. Makasih, Mbak Tiara. Oke. Terus gimana nih? Berapa PPN yang harus disetor oleh pedagang besar? 400, Pak. Kok bisa kan PK kurang PM? Tadi gimana? Berapa PPN yang 0, harus Pak. dibayar? Oh, iya, no. Itu adalah PK Kurang. dikurang PM. Sekarang PK-nya 0, PM-nya 1.400. Oke, kalau Kurang menggunakan bayar. menjadi lebih Bayar Pak jadinya. bayar, Pajang. Oke, lebih bayar nih. Ya enggak? Karena sekarang PM-nya PM-nya lebih besar daripada lebih PK-nya. besar daripada PK. Oke. Terus apa yang bisa dilakukan? Kalau lebih bayar, nanti bisa memohon permohonan pengembalian pajak atau restitusi. Oke. Jadi tarif 0% itu memastikan bahwa ada unsur PK nih di sini. Oke, teman-teman? Sip. Ada yang pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Belum ada, Pak. Oke, sip. Lanjut sekarang. Sedikit sebelum kita break, udah mulai pegel nih. Ada 2 objek PPN yang saya bilang khusus. Kenapa khusus? Karena dia menggunakan mekanisme yang berbeda dibanding tadi 3 kategori di depan tadi. Ada penyerahan, ada impor, ada ekspor. Oke. Apa nih objek PPN khusus? Yang pertama adalah PPN atas KMS. Kegiatan membangun sendiri yang diatur di pasal 16C Undang-Undang PPN. Yang kedua, itu adalah penyerahan BKP ya, berupa aktiva yang awalnya bukan untuk dilakukan dalam konteks jual beli di pasal 16D Undang-Undang PPN. Nah, pasalnya udah beda. Tadi objek PPN semua diatur di pasal 4. Ya. Tapi sekarang ini ada tambahan nih, pasal 16C sama 16D. Ini buat apaan ya? Oke. Contoh, kenapa mesti ada PPN atas kegiatan membangun sendiri? Kegiatan membangun sendiri itu artinya pengusaha gitu ya, seorang itu membangun suatu bangunan gitu ya, dengan definisi bangunan yang kita ketahui, bagaimana bangunan di PBB lah intinya, dengan kriteria tertentu. Apa nih? Konstruksinya seperti ini, penggunaannya, dan luas minimum 200 meter persegi. Oke. Kenapa harus kena PPN atas KMS? Ya. Nah, sorry. Apa tuh definisi KMS? Sendiri itu maksudnya apa sendiri? Sendiri itu maksudnya tanpa bantuan kontraktor yang PKP. Oke. Contohnya gini nih. Kalau PTA, ya, pengusaha furniture mau bangun gudang seluas 1 hektar buat naruh hasil barang-barang yang siap jual. Oke. Dia menggunakan bantuan dari jasa konstruksi yang merupakan pengusaha kena pajak. Oke, jadi ketika dia membeli material, dia beli seharga 10.000, ada PPN yang masuk kas negara. Kemudian dia minta jasa sampai 14.000. Ini merupakan jasa kena pajak. Kenapa? Karena ada value added sebesar 4.000.
Oke? Sip. Permasalahannya adalah kalau kegiatan membangun sendiri, dia tidak menggunakan jasa konstruksi. Oke, jadi konsumen hanya beli material-material aja, tiba-tiba bangunannya jadi. Sehingga value added dari 10.000 sampai jadi bangunan, gitu ya, itu nggak dikenakan atau tidak terkena PPN. Untuk mengatasi flow ini, gitu ya, kekurangan ini, maka digunakanlah PPN atas KMS. Nah, jadi nanti para penilai nih yang bisa diminta nih, tolong dong dinilai ini berapa value dari bangunan ini. Oke, nanti dinilai, kemudian biasanya menggunakan pendekatan biaya. Kenapa? Karena DPP-nya untuk KMS itu adalah 20% dari total biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan. Oke, biasanya yang pinter-pinter pajak gitu ya, buat tax planning, ini bangunnya dicicil. Bangun dulu 190 meter persegi tahun ini. Tahun depan bikin lagi 160 meter persegi, kasih jarak, ya. Terus bangun lagi. Supaya apa nih? Supaya nggak bayar PPN atas KMS. Oke. Yang terakhir adalah penyerahan BKP berupa aktiva yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan. Misalnya PT Adi ini adalah perusahaan percetakan. Dia beli mesin percetakan seharga $10.000 misalnya. Ya. Dia bayar, si PT Adi bayar PPN ini sebagai PK PPM nih berarti nih buat PT Adi. PM, Pak. PM, Pak. Oh ya, oke, siap. Apa ya? Ini PK. Ya. Kemudian 10 tahun yang akan datang rusak deh, sudah nggak up to date. Mesinnya udah nggak bisa dicolok flash disk, udah nggak bisa pakai Bluetooth, ya, udah nggak layak pakai. Oke. Si mesin digunakan oleh PT Adi memang bukan untuk diperjualbelikan. Karena dia perusahaan percetakan, bukan jualan mesin percetakan. Ketika dia akan menjual mesin tersebut, ya, maka PT Adi tetap diwajibkan untuk memungut PPN dari yang membeli mesin tersebut. Misalnya mesinnya laku sekarang harganya tinggal 5.000 kepada si perusahaan reparasi mesin. Oke. Maka PT Adi tetap akan memungut PPN sebesar 10% dari harga yang disepakati. Nanti 500 ini bisa jadi pajak keluaran si Adi. Gitu ya. Oke. Pengecualiannya adalah tidak bisa atau tidak perlu dilakukan untuk BKP atau JKP yang nggak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Misalnya PT Adi beli kasur, spring bed, buat tidur direkturnya. Misalnya buat tidur siang kalau di kantor, misalnya. Kemudian kasur itu mau dijual, nah itu ya nggak bisa. Karena itu bahkan PM-nya nggak bisa dikreditkan. Sehingga tidak perlu untuk dipungut PPN-nya. Yang kedua adalah perolehan atau pemeliharaan kendaraan mewah lah. Sama kayak di PPH juga ada istilah ini, kendaraan sedan dan station wagon. Sama. Station wagon itu sebenarnya model hatchback gitu ya. Hatchback itu kayak Yaris, Jazz, seperti itu. Yang atap dan tutup belakangnya itu menyatu. Kalau nggak salah itu definisi station wagon. Untuk barang-barang seperti ini nggak bisa nih, atau tidak perlu dipungut PPN. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita break. Pak, bisa tolong diulangi yang saya salah tadi nggak, Pak? Masih agak bingung. Yang di bagian yang salah lebih bayar kurang bayar tadi, yang di bagian awalnya itu. Sebelum ini kayaknya. Nah, yang ini. Iya. Oke. Ini gimana awalnya? Bingung saya, Pak. Oke. Nah, kan kita mau ngomongin ekspor ya. Oke. Industri tekstil jual ke garmen jual ke pedagang besar memutuskan untuk ekspor. Ya nggak? Oke, sampai sini oke, Mbak Jeng? Oke, Pak. Oke. Ketika pedagang besar ekspor, itu tarif PPN-nya
itu 0%. Oke? Jadi dia bikin faktur, tapi tarifnya 0%. Sehingga pedagang besar punya PK sebenarnya 0. Oke? Tapi pedagang besar juga punya PM nih. Berapa besar PM-nya pedagang besar? 1.400. Dapat dari mana? Karena inilah PPN yang dia setor melalui industri garment. Oke. Di akhir masa pajak, dia akan mencari, saya mesti nyetor PPN berapa nih di masa ini. Caranya gimana? Menggunakan mekanisme PKPM, yaitu PK dikurang PM. Pajak keluaran dikurang pajak masukan. Oke. Dalam hal ini kita bisa ketemu bahwa PK dikurang PM hasilnya negatif 14.000. Artinya ini adalah lebih bayar. Kenapa lebih bayar? Pedagang besar udah bayar 1.400. Ya enggak? Padahal dia bukan konsumen akhir. Sehingga dia saya nggak menanggung PPN nih harusnya kata pedagang besar. Dia lebih bayar 1.400. Kan konsumennya si tadi di Belanda. Oke, dia konsumennya, harusnya dia tuh yang menanggung PPN-nya, bukan saya kata pedagang besar. Sehingga saya mau dibebaskan dari kewajiban. Oke, dia lebih bayar tuh. Harusnya dia nggak bayar PPN, tapi dia udah bayar sebesar 1.400. Ya, atau kalau bahasa matematiknya, lebih bayar itu adalah keadaan di mana PM-nya itu lebih besar daripada PK. Dalam hal ini, PM-nya 1.400, PK-nya 0. Gimana Mbak Ujang? Kita perlu ulang di mana lagi ya? Enggak, udah paham Pak. Mungkin. Tapi saya timbul pertanyaan. Oh iya. Kan berarti kan itu bisa direstitusi buat pedagang besar Pak. Otomatis itu buat industri garment dan industri tekstil itu bisa direstitusi juga nggak Pak? Oke, ingat industri tekstil sama industri garment bayar PPN nggak? Nggak bayar Mbak Putih. Kenapa dia nggak bayar? Industri garment nggak bayar PPN. Kenapa? Karena dia setor 1.000 yang sebenarnya dibayarkan oleh si garment. Ya nggak? 1.000 ini yang bayar si garment. Jadi industri tekstil nggak bayar PPN. Industri garment nggak bayar PPN. Kenapa? Dia setor 400, dari mana? Dari pedagang besar. 1.000-nya masuk kantong lagi ke industri garment, ya nggak? Oh iya Pak. 400-nya setor ke kas negara, oke, sip. Sip, makasih Pak. Oke, sip. Nomor nanti kita coba kalau ada pertanyaan, kita obrolin lagi setelah break ya teman-teman ya. Saya perlu rehat sebentar, nanti kita break sekitar 15-20 menit, ya sampai saya balik lah ya. Nanti kita lanjutin lagi. Oke? Oke, sip. Ya, terima kasih teman-teman. Saya pamit dulu. Mengenai mekanisme, ya, kemudian ada juga tentang barang kena pajak, jasa kena pajak, baik yang non BKP atau non JKP, serta penyerahan, ada 6 penyerahan gitu ya, yang bisa kita klasifikasikan. 7 ya. Kemudian ditambah ada KMS, ada pasal 16D. Oke, mungkin terlalu cepat ya. Berikutnya, terakhir ada yang mau diobrolin teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, maka teman-teman bisa lihat dari slide yang sudah saya sampaikan ke grup. Ya, ada beberapa kasus. Oke, ada 13 kasus yang bisa teman-teman identifikasi. Ya, mengenai dipungut PPN atau tidak, siapa yang membayar, siapa yang menyetor, dan kalau ada angkanya berapa PPN yang harus disetor. Oke, atau berapa PPN yang terutang atas transaksi dari nomor 1 sampai nomor 13. Untuk mendiskusikan hal ini, saya akan buka room seperti biasa, ngumpul sama teman-teman sekelompoknya.
nanti masing-masing akan saya samperin, ya. Nanti kira-kira 10 menit terakhir atau mungkin 15 menit terakhir kita bahas di balik ke ruang utama lagi. Oke? Jadi yang perlu diobrolin di ruang room adalah pertama mengenai kasusnya, dan nanti saya akan juga minta informasi lagi mengenai update topik yang sudah teman-teman tentukan untuk disampaikan pada waktunya. Oke, di pertemuan 456 dan 8, 9, 10 kalau nggak salah. Jadi teman-teman ya. Oke, oh ya, sebelum di breakout room saya mau foto dulu. Ada yang mau keluar? Maksudnya keluar gambarnya maksudnya. Oh iya, oke. Siap. Udah ya, cukup ya, saya rasa ya. 1, 2, 3. Oke, silakan teman-teman menuju ke room-nya masing-masing. Nanti saya ikut nyusul ke sana. Silakan. Semuanya udah sampai ya di ruang utama ya? Oke. Sekarang sambil kita bahas ya teman-teman. Ya. Nomor 1, menjual televisi kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya senilai 20 juta. Oke. Dipungut PPN nggak nih? Pungut. Pungut, Pak. Oke. Pungut. Yang bayar konsumen, gitu ya, yang menyetor penjual televisi, ya, Ya. 20 juta. Berarti kira-kira seperti itu ya. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kelompok 1, nomor 2 sama nomor 3, yuk. Lebih cepat, lebih baik, langsung pulang nanti. Yuk, kelompok 1 siapa? Ya, silakan. Yang nomor 2 itu dipungut, Pak. Kemudian yang membayar pemakai jasa, yang menyetor penjual jasa sebesar 20 juta. Oke, sip. Nomor 3, sekalian, kelompok 1. Mbak Tiara Ali juga boleh. Kalau nggak ada yang mau keluar. Dipungut, Pak. Oke, lanjut terus. Dipungut yang membayar pemenang undian, yang menyetornya perusahaan sebesar 80.000, Pak. Oke, yang bayar menang undian ya? Iya, ya. Kejam kamu nih ya. Iya, ya, tapi kenapa? Tidak dipungut. Kenapa tidak dipungut? Soalnya dia hadiah. Oke, ini masuk penyerahan secara cuma-cuma, Mbak Jeng. Pemberian secara cuma-cuma itu termasuk penyerahan BKP. Oke, jadi kalau saya bilang tadi ada bonus, ya. Kalau yang diserahkan adalah BKP, maka yang menyerahkan tetap harus memungut PPN. Oke, sip. Karena ini adalah pemberian secara cuma-cuma. Masuk tuh di pasal 1A. Oke. Oh, yang Samsung tadi ya, Pak? Iya, betul. Contoh Samsung memberikan hadiah ketika dia ulang tahun, ngasih ke teman-teman kelas 508. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu masuknya ke pemberian cuma-cuma. Oke, lanjut. Nomor 4 sama 5, kelompok 2, yuk. Yang nomor 4, dipungut, Pak. Terus yang membayar itu pembeli, yang menyetor itu perusahaan percetakannya. Tapi untuk kan dia percetakan ya, Pak. Dia fokusnya bukan jual. Jadi tarifnya 0 aja. Jadi RP 0 gitu, Pak. Oke. Gitu, teman. Sebenarnya masuk di ketentuan di pasal 16D ya. Yaitu aktiva yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan,
kemudian ketika dijual jadi terutang PPN. Sehingga sebenarnya nomor 4 ini PPN tetap 10%. Sama, bukan 0%. Oke, ini merupakan aktiva yang sebelumnya tidak untuk diperjualbelikan. Dan terkait sama kegiatan perusahaannya, kegiatan usahanya. Karena perusahaan percetakan, beli mesin percetakan, jadi dia wajib juga mengut PPN. Boleh diakui nanti PM-nya. Oke? Sip, lanjut. Nomor 5. Yang nomor 5 itu dipungut, terus yang membayar itu importir atau pembelinya. Lalu penjual yang menyetor senilai 4.500.000, Pak. Oke, nah ini untuk impor. Misalnya kita impor nih, Mbak Nili. Panggilannya siapa nih ya? Angel, Nili, Kristi? Angel, Pak. Semuanya bisa, oke. Ini Mbak Angel ketika beli baju dari luar negeri. Mereknya, apa baju yang terkenal mereknya apa ya? Yang mahal. Chanel, Pak. Ya itulah, ya saya nggak tahu lah itu apaan ya. Impor gitu ya, seharga 45 juta. Oke, anggap aja kita ganti nih bahan tekstilnya. Maka dipungut PPN atau tidak? Jawabannya iya, karena ini impor gitu ya. Siapa yang memungut? Nah ini nggak bisa penjual nih, karena penjualnya di luar negeri. Oke, sehingga dalam hal ini maka PPN dibayar sendiri oleh si konsumen. Oke. Atau melalui pungutan oleh bea cukai. Biasanya sih bea cukai turun tangan nih. Ya, jadi kita bisa bayar sendiri. Tetap 4.500.000. Oke, sip. Itu ya. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kelompok 3. Dilanjut ke kelompok 3, nomor 6 sama nomor 7. Terima kasih, Mbak Angel. Nomor 6 itu dipungut PPN 0%, Pak. Karena dia ekspor. Oke, sip. PPN-nya tarifnya 0%. Oke, dipungut, tapi tarifnya 0%. Oke. Lanjut, nomor 7, sorry. Sip. Nomor 7, Pak, membeli batu bara mentah. Nah, itu dipungut, Pak. Batu bara BKP bukan? Dulu enggak, cuman sekarang jadi iya. Oh iya, sekarang batu bara itu ya? Sorry. Sekarang batu bara jadi barang kena pajak ya? Iya, kan tadi Bapak bilang. Tadi mas tahu kelompok mana ya? Salah ya? Apa saya yang salah ngasih taunya lupa? Oke, sekarang batu bara adalah barang kena pajak, jadi tetap dipungut. Yang bayar siapa? Yang jual. Yang bayar yang beli, konsumen. Oke. Yang nyetor? Yang nyetor yang jual. Oke, sip. Lanjut, nomor 8. Kelompok 4. Kelompok 4. Yuk, biar cepat pulang yuk. Udah mendung nih. Kelompok 4, nggak ada kelompok 4. Kok nggak ada 2? Kenapa nih guys? Kelompok 4. Mungkin tidak dipungut ya, Pak? Sorry, saya nggak dengar. Tidak dipungut, Pak. Oke, nomor 8. Tidak dipungut. Kenapa tidak dipungut? Titipan barang konsinyasi. Oke, siap, benar, nggak dipungut ya. Karena sekarang penitipan barang berupa konsinyasi tidak dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Oke, siap. Nomor 9. Lanjut. Dipungut ya, Pak? Yang ini. Oke, pungut. Terus? Yakin? Iya, Pak. Kena pajak nggak nih? Menurut saya iya, Pak. Karena apa namanya? Ini kan berasnya kualitas super gitu, Pak. Jadi kan segmentasi pasarnya mungkin bukan untuk rakyat pada umumnya gitu, Pak. Oke, mungkin di setahun atau 2 tahun yang akan datang iya ya, Mas Fadil ya. Tapi saat ini beras masih non BKP. Oke, mau kualitas super, mau kualitas hyper, kayaknya belum nih. Oke, beras. Bisa, Pak. Ya, oke, memang diwacanakan untuk dikenakan gitu ya untuk beras-beras tertentu, tapi saat ini belum. Ya, sip.
Nomor 10, 11, kelompok 5. Yuk, kelompok 5. Poin nomor 10 dikenakan, Pak. Dipungut, oke. Terus Dipungut. yang bayar subscriber, Pak. Oke, yang memungut? Dari pihak Netflix-nya, Pak. Oke, sip. Jadi sekarang yang memungut sudah pihak Netflix ya. Dia sebagai pemungut PMSC. Oke, lanjut. 11. Yang 11 enggak kena, Pak. Karena? Karena tidak memenuhi kriteria minimal 200 meter persegi. Oke, ini KMS, tapi luasnya di bawah 200 meter persegi. Sip. Tidak termasuk objek PPN. Lanjut, nomor 12, 13, kelompok 6. Nomor 12, menurut kelompok kami tidak dikenakan PPN, Pak. Karena pemberian ini tidak termasuk pemakaian sendiri. Oke, kenapa tuh tidak masuk pemakaian sendiri? Karena itu diberikan kepada para penjaga toko, Pak. Bukan ke langsung yang punya itu, Pak. Oke, kalau bisa nggak dikategorikan sebagai pemberian secara cuma-cuma kalau gitu? Bisa sepertinya, Pak. Gimana Mas Dandi? Kalau misalnya bisa dikategorikan sebagai pemberian secara cuma-cuma, maka dipungut PPN nggak? Berarti dipungut ya, Pak? Oke. Karena dia masuk nih ke kategori 7 penyerahan kenaan pajak, penyerahan BKP. Ini sebenarnya para penjaga toko masuk kategori pemanfaatan sendiri sebenarnya. Jadi tetap dipungut. Yang bayar biasanya perusahaan, meskipun seharusnya para penjaga toko, gitu ya. Yang menyetor ya perusahaan. Ya. Oke. Lanjut terakhir. Untuk yang nomor 13 itu dipungut PPN, Pak. Dan yang bayar rumah tangga sebesar 1 juta, yang mengut pihak PT Telkom, Pak. Oke. Sip. Sorry kalau ada yang mau tanya, saya rasa saya cut dulu sampai di sini, gitu ya. Nanti kita obrolin lagi di Senin depan. Sesuai dengan kesepakatan sih, rencana saya, pada post-test teman-teman di LMS yang bisa teman-teman akses, seperti kemarin di PBB yang sudah sekelas sama saya, pengerjaannya berarti selama seminggu. Post-testnya akan saya tutup di Senin depan jam 1:30 kalau nggak salah. Hanya ada 1 attempt, tapi batas waktunya ya seminggu itu. Maksudnya bukan setelah itu ditutupnya nanti setelah seminggu. Oke? Nah.